Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alal mursalin wal anbiya wal malaikati wal mu'minin. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama lanjutkan topik kita tentang hakikat tauhid. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan kemudahan dalam memahami apa-apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran. Nah, kemarin sudah kita sama-sama pelajari di bagian 45 bahwa inti dari ketauhidan adalah Allah selalu menerangkan Alkitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang turun sekarang ini. Jadi Alkitab akan turun menambah ilmu pengetahuan, menjelaskan ayat-ayat yang sebelumnya kita belum pahami. Allah memberikan tambahan ilmu pengetahuan. Maka cirinya seperti apa dan bagaimana? Selalu, yaitu membenarkan apa yang ada padamu. Maka di Quran surat 3 ayat 81, ketika nanti datang seseorang yang diberi petunjuk, yang bisa menerangkan ayat-ayat yang ada di dalam dirimu, nah maka disitulah kita wajib untuk mengakui dan meyakini. Nah, seperti apa dan bagaimana? Apakah kita akan sama seperti orang-orang yang dahulu yang menyangka, oh itu hanya karangan? Nah, bagaimana? Tentu Allah memberikan informasi di Quran surat 2 ayat 23. Apakah mungkin seseorang membuat-buat sebuah keterangan semisal Al-Quran atau Alkitab sama saja? Tentu tidak mungkin. Maka di Quran surat 2 ayat 23, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang berita penjelasan Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Di ayat yang lainnya, tidaklah mungkin Alkitab atau Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan, Alkitab itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Jadi menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkannya sebelumnya lebih detail lagi. Ayat-ayat mutasyabih, tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Kemudian Allah melanjutkan di Quran surat 38, surat 10 ayat 38, atau patutkah mereka mengatakan dia membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang yang benar. Bahkan mereka mengatakan dia telah membuat-buatnya, membuat-buat Al-Quran atau Alkitab, meniru kitab sebelumnya, kemudian ditambah-tambah penjelasannya. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang semisal Al-Quran, tentu mereka tidak akan mampu membuat yang semisalnya. Di Quran surat 17 ayat 88. Kemudian kita ditegur Allah lagi, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalam ayat-ayat. Maka di sini ketika kita
bertemu atau mempertemukan, Allah mempertemukan kita dengan orang yang bisa menjelaskan Al-Quran, sebagaimana di Quran surat 3 ayat 81, orang-orang yang diberi petunjuk, seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Kalau di ayatnya adalah seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku? Terhadap yang demikian itu, mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dan pemahaman. Nah, terus seperti apa? Maka karena kita kebanyakan belum memahami Al-Quran, maka kita kebanyakan masih bingung. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Nah, kemudian apa? Di Quran surat 83 ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang yang beriman. Jadi ketika kita meyakini terhadap kitab Al-Quran, maka kebanyakan orang akan menertawakan. Dan apabila orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Kenapa terjadi seperti itu? Karena sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman kepada Alkitab, karena dengki yang timbul pada diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka menginginkan kita untuk tidak meyakini Al-Quran, kembali kepada kitab-kitab selain Al-Quran. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, hal ini terjadi ketika kita tidak memahami ayat-ayat Allah sepenuhnya, sehingga ajaran agama akan terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Nah, kalau kita memahami ayat-ayat Allah dengan seutuhnya, maka kita akan bisa memahami secara hak, tentu dengan petunjuk dan bimbingan Allah. Dan mereka melarang dari mendengarkan Al-Quran. Nah, inilah poin utamanya. Kebanyakan kita dilarang untuk belajar Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanya membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka seperti apa? Kita harus sungguh-sungguh belajar ayat-ayat Allah. Kita cari, kita tanya kepada orang-orang yang berilmu. Nah, mungkin nanti ada beberapa pendapat, tidak boleh kita saling mengatakan, oh Ustadz ini salah, ini benar. Tapi kita renungkan pribadi, minta petunjuk Allah. Yang mendengarkan perkataan, pendapat tadi semuanya, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Paling baik ini bukan berarti paling baik untuk pandangan jasmani, tetapi paling baik untuk pandangan rohani. Tentu yang kebanyakan hal itu tidak mengenakkan pandangan jasmani, sebagaimana kaitannya dengan Quran surat 5 ayat 100 dan Quran surat 2 ayat 214. Mereka itulah orang-orang yang diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Maka di sini ciri-ciri hadis yang benar adalah bukan karena sahih menurut periwayatnya, tetapi adalah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran.
Maka ini salah satunya, misalkan keterangan Islam datang dalam keadaan asing dan ia akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Nah, kaitannya seperti apa? Di Quran surat 6 ayat 116. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang, niscaya mereka akan menyesatkanmu dan mereka hanya berprasangka. Jadi bukan ahlus sunnah wal jamaah yang kita mengikuti kebanyakan orang, tetapi kita mengikuti Allah dan mengikuti Al-Quran. Mudah-mudahan Allah meneguhkan kita untuk dapat mengikuti Al-Quran, untuk dapat memahami Al-Quran sesuai dengan petunjuk Allah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.